Halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Toto. Semangat pagi, Namo Buddhaya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga anak Bapak di rumah kabarnya sehat-sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Di video pembelajaran kali ini masih di bab 2 tentang kecepatan dan debit. Materi inti 2 yang akan kita bahas nanti yaitu satuan, jarak, dan kecepatan. Oke, kita langsung saja bahas materinya bersama-sama. Operasi hitung satuan waktu. Di operasi hitung satuan waktu ini kemarin kita sudah mempelajari bersama-sama. Nah, tapi di sini Bapak akan mengulang kembali supaya anak Bapak di rumah masih bisa mengingat dan nantinya bisa paham betul, ya. Nah, di operasi hitung satuan waktu ini terdapat 1 menit itu sama dengan 60 detik. 1 jam itu sama dengan 60 menit. 1 jam itu sama dengan 3.600 detik. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 bulan sama dengan 28 sampai 31 hari. Namun pada umumnya terdapat 30 hari dalam 1 bulan. 1 bulan sama dengan 4 minggu. 1 triwulan sama dengan 3 bulan. 1 caturwulan sama dengan 4 bulan. 1 semester sama dengan 6 bulan. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 tahun sama dengan 52 minggu. 1 tahun sama dengan 365 hari. Untuk tahun kabisat itu 366 hari. 1 windu sama dengan 8 tahun. 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun. 1 abad sama dengan 100 tahun. Dan 1 milenium sama dengan 1000 tahun. Ini merupakan flashback untuk pelajaran kemarin, ya, tentang operasi hitung satuan waktu. Kemarin kan sampai dengan 1 menit sama dengan 60 detik sampai dengan 1 hari sama dengan 24 jam. Nah, itu kemarin kita itu aja. Nah, kemudian Bapak tambahkan ini satuan waktu. Ya, banyak sekali ya. Oke, kita lanjutkan yaitu tentang tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu siswa dapat menentukan hubungan antar satuan jarak. Yang kedua, siswa dapat menentukan hubungan antar satuan kecepatan. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya. Oke, yang pertama adalah satuan jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Satuan jarak sama dengan satuan panjang. Perhatikan hubungan antar satuan jarak berikut ini. Nah, di sini merupakan tangga satuan jarak yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, setiap turun 1 tangga itu dikali 10. Kalau 2 tangga berarti 100. Kalau 3 tangga berarti 1000 dan seterusnya. Kemudian jika naik itu dibagi dengan 10. Setiap naik 1 tangga dibagi 10 gitu ya. Nah, di sini merupakan keterangan dari singkatan km, hm sampai dengan mm. Nah, kalau km itu sama dengan kilometer, hm itu sama dengan hektometer, dam itu sama dengan dekameter, m itu sama dengan meter, dm itu sama dengan desimeter, cm itu sama dengan sentimeter, mm itu sama dengan milimeter. Tentunya anak Bapak sudah tidak asing lagi mengenai tangga satuan jarak ini karena di kelas 4 sudah mempelajari ya.
Oke, kita langsung saja bahas ke contoh soal satuan jarak. Nah, di sini terdapat soal, yaitu yang pertama 32 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Oke, kita rubah dulu meter ke sentimeter. Meter ke sentimeter itu turun 2 tangga, yaitu desimeter, sentimeter. Kalau turun 2 tangga, tadi apa kalau turun? Ya betul sekali, dikali. Kalau 2 tangga berarti dikali 100. Jadi 32 kali 100 sama dengan 3200 cm. Jadi 32 meter itu sama dengan 3200 cm. Oke, kita bahas yang kedua. Ini merupakan yang kedua, ada contoh soal 400 dekameter sama dengan titik-titik hektometer. Nah, dekameter ke hektometer itu naik 1 tangga. Jadi 400 dibagi 10. Ya. 400 dibagi 10 itu sama dengan 40 hektometer. Jadi 400 dekameter itu sama dengan 40 hektometer. Nah, soal yang ketiga. Oke, soal yang ketiga. Titik-titik kilometer sama dengan 650 hektometer. Oke, kita rubah dulu nih, hektometer ke kilometer. Hektometer ke kilometer naik atau turun? Iya betul sekali, hektometer ke kilometer itu naik. Naik berapa? 1 kali Pak? Iya betul sekali, berarti kalau naik dibagi. Naik 1 kali dibagi dengan 10, berarti 650 dibagi 10 sama dengan 65 km. Jadi titik-titiknya sama dengan 65 km, itu sama dengan 650 hektometer. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Di sini Bapak mempunyai soal itu hampir sama dengan nomor 1 tadi, soal nomor 1 ya contohnya ya. Nomor 4 sama dengan 2 km sama dengan titik-titik hektometer sama dengan titik-titik meter sama dengan titik-titik desimeter. Nah, itu kita rubah dulu. 2 km ke hektometer berapa? Nah, naik atau turun? Iya, betul sekali. Turun. Kalau turun dikali berapa? Dikali 10. Jadi 2 kali 10 sama dengan 20 hektometer. Hektometer ke meter, naik atau turun? Turun Pak. Turun berapa tangga? Iya betul sekali, turun 2 tangga. Jadi 20 kali 100. Jadi sama dengan 2000. Kemudian meter ke desimeter. Nah, 2000 meter ke desimeter naik atau turun? Turun Pak. Turun berapa tangga? Turun 1 tangga Pak. Berarti dikali berapa? Dikali 10. Iya betul sekali, berarti 2000 kali 10 sama dengan 20.000 desimeter. Jadi 2 km itu sama dengan 20 hektometer sama dengan 2000 meter sama dengan 20.000 desimeter. Oke, tentunya anak Bapak di rumah paham. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Nah, di sini terdapat soal 200 desimeter ditambah 2 km sama dengan titik-titik meter. Nah, di sini yang ditanyakan adalah meter. Jadi desimeter, kilometer ini kita rubah ke meter. Nah, yang pertama dulu ya. 200 desimeter, desimeter ke meter. Nah, desimeter ke meter itu naik. Nah, kalau naik dibagi dengan 10 karena naik 1 tangga. Berarti 200 dibagi 10 ya. Ditambah kilometer ke meter. Nah, kilometer ke meter itu naik atau turun? Oh iya, turun. Kalau turun dikali. Nah, kilometer ke meter turun berapa tangga? 3 tangga. Kalau 3 tangga berarti dikali 10, berarti 2 kali 1000 ya, sama dengan titik-titik meter. Nah, 200 dibagi 10 berapa nak? Nah, 20 meter. Nah, 2 kali 1000 berapa? 2000 meter. Nah,
Jadi di sini sudah sama meter, ini juga meter, pertanyaannya juga meter. Jadi kita langsung jumlahkan, berarti jadi 20 meter ditambah 2000 meter sama dengan 2020 meter. Jadi hasil dari 200 desimeter ditambah 2 km sama dengan 2020 meter. Nah, itu merupakan contoh soal yang kelima. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya, yaitu tentang soal cerita. Nomor 6. Dalam perjalanan menuju rumah nenek, Andi telah menempuh jarak 3 km. Berapa meter perjalanan yang telah ditempuh Andi? Nah, kita terlebih dahulu baca soalnya, kemudian pahami. Di sini terdapat perjalanan Andi ke rumah nenek. Nah, Andi telah menempuh jarak 3 km. Nah, kita tulis dulu nih, 3 km. Kemudian pertanyaannya, berapa meter perjalanan yang telah ditempuh Andi? Berapa meter? Berarti 3 km ini sama dengan titik-titik berapa meter? Nah, berarti pertanyaannya adalah meter. Nah, di sini kan tidak sama nih, gini kilometer, pertanyaannya meter. Jadi harus kita rubah kilometer ke meter. Kilometer ke meter itu turun atau naik? Iya, betul sekali, turun. Turun berapa tangga? Iya, turun 3 tangga. Jadi 3 kali 1000 sama dengan 3000 meter. Nah, jadi perjalanan yang telah ditempuh Andi adalah 3000 meter. Ini merupakan contoh soal cerita untuk nomor 6. Oke, kita lanjutkan ke satuan kecepatan. Kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Berikut adalah rumus kecepatan. Nah, rumus kecepatan atau V itu sama dengan jarak yang ditempuh atau S per waktu yang ditempuh T. Nah, di sini merupakan kitanya SVT. S itu jarak, V itu adalah kecepatan, T itu adalah waktu. Nah, jadi satuan kecepatan itu sama dengan kilometer per jam, meter per jam, meter per menit, dan meter per detik, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Ini merupakan rumus kecepatan saja. Terus bagaimana dengan rumus mencari jarak dan mencari waktu, Pak? Nah, di sini Bapak sudah cantumkan rumus mencari waktu. Jadi rumus waktu T sama dengan jarak yang ditempuh S per kecepatan V. Nah, kemudian rumus jarak yaitu rumus jarak atau jarak S sama dengan kecepatan V dikali waktu. Nah, ini merupakan rumus tentang satuan kecepatan. Oke, kita lanjut ke contoh soal, yaitu contoh soal satuan kecepatan. Di sini terdapat soal 60 km per jam itu sama dengan kilometer per menit. Nah, jadi Bapak jelaskan ya, 60 km per jam itu sama dengan 60 km per 1 jam. Jadi titik-titik kilometer per menit. Nah, sama dengan ini ya. Nah, jadi kita rubah. Kilometer ke kilometer ini sama, jadi kita tidak usah dirubah. Nah, ini yang perlu kita rubah. 1 jam kita rubah ke menit. Nah, jadi 60 km per 1 kali 60, jadi jam ke rubah ke menit. Jam ke menit itu sama dengan 1 jam 60 menit, jadi 1 kali 60. Nah, sama dengan berapa? 60 km. 1 kali 60 menit sama dengan 60 menit. Jadi kita langsung bagi. 60 dibagi 60 sama dengan 1 km per 1 menit atau 1 km per menit. Jadi 60 km per jam itu sama dengan 1 km per menit. Nah, ini merupakan contoh soal yang pertama. Kita lanjut
contoh soal yang kedua tentang cerita untuk kehidupan sehari-hari. Ayah Budi mengendarai mobil dari Medan ke Pekanbaru dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika jarak kedua kota tersebut 270 km, berapa jam lama perjalanan yang ditempuh oleh Ayah Budi? Nah, kita jawab. Kita tulis dulu nih, diketahui. Di sini diketahui kecepatan sama dengan 60 km per jam. Kita tulis kecepatan atau V itu sama dengan 60 km per jam. Terus apa lagi yang diketahui? Jika jarak, berarti jarak itu sama dengan S ya. Sama dengan 270 km. Berapa jam? Nah, berarti yang ditanyakan adalah waktu ya. Dalam satuan jam. Nah, ini merupakan paradigma dari rumus tadi. Nah, menurut rumus mencari waktu, berarti waktu itu T, berarti jarak dibagi kecepatan. Nah, berarti rumus waktu sama dengan jarak tempuh per kecepatan. Jadi jarak tempuhnya tadi berapa? 200 km. Kemudian kecepatannya berapa? 60 km. Iya, betul sekali. 270 km per 60 km per jam sama dengan 270 dibagi 60 sama dengan 4,5 jam. Jadi lama perjalanan yang ditempuh Ayah Budi sama dengan 4,5 jam. Nah, tentunya anak bapak di rumah semuanya paham. Oke, mungkin itu saja materi tentang satuan jarak dan kecepatan untuk video pembelajaran kali ini. Tadi kita sudah belajar mengenai satuan jarak, ada kilometer, hektometer, kemudian dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Kemudian sudah belajar mengenai satuan kecepatan. Tadi rumus jarak apa? Rumus jarak adalah V kali T atau kecepatan dikali waktu. Kalau rumus mencari kecepatan, V sama dengan S per T, yaitu kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kalau mencari waktu, yaitu jarak dibagi kecepatan atau T sama dengan S per V. Nah, itu tadi materi yang bisa Bapak sampaikan. Semoga anak Bapak di rumah bisa memahami tentang apa yang Bapak sampaikan tadi. Semoga dapat bermanfaat dan dapat berguna untuk anak Bapak di rumah untuk belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semangat pagi, Namo Buddhaya.